Salam bagi kita semuanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pada kesempatan ini kita kembali berjumpa. Saya percaya kita semuanya ada dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Kiranya terus menyertai kita semuanya. Puji Tuhan. Pendengar suara pertobatan yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya berikan judul firman Tuhan bagi kita, yaitu menjaga hati. Namun ada baiknya kita akan awali di dalam doa. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kalau hari ini kami boleh Engkau pertemukan kembali di dalam renungan di pagi hari ini di program Suara Pertobatan. Kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan, semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Dan hari ini kami datang menghadap wajah Tuhan dengan penuh sukacita, dan kami juga akan menerima firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati sehingga lewat renungan hari ini kami semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dan hati kami semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kita boleh merenungkan firman Tuhan di Suara Pertobatan dalam renungan pagi hari ini. Yang akan saya berikan judul bagi kita adalah menjaga hati. Saya berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya sampaikan berita firman Tuhan kepada umat-umat Tuhan yang setia mendengarkan renungan, mengikuti renungan di pagi hari di Suara Pertobatan. Dan Tuhan menaruh di hati saya begitu sangat kuat sekali, di mana ada kata menjaga hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita akan baca dan renungkan firman Tuhan hari ini, di mana saya akan ambil dari Amsal pasal 4 ayat 23 yang sudah saya buat di layar. Kita bisa baca bersama-sama. Ayat ini singkat dan saya percaya kita bisa menghafalnya, dan kita juga bisa mengingatnya, dan kita belajar untuk melakukannya. Puji Tuhan, mari kita baca bersama-sama dalam Amsal, dari Amsal pasal 4 ayat 23 dalam nama Tuhan Yesus. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi, Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Dalam terjemahan lain dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar keselamatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, pendengar Suara Pertobatan, hari ini kita mengikuti firman Tuhan ini, bagaimana Tuhan ingin agar saya dan saudara menjaga hati kita di tengah-tengah dunia yang begitu banyak pergumulan dan banyak tantangan. Saya tidak tahu apakah ada pendengar Suara Pertobatan mengalami hati yang galau, hati yang cemas dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi hari ini bersama Tuhan, percayalah Tuhan akan sanggup menolong kita dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika saya teringat dengan kisah bagaimana Bapak Ibu Saudara ketika Raja Saul sudah tidak taat kepada Tuhan, dan Tuhan tidak lagi berkenan kepada Raja Saul, dan Tuhan ingin mengganti seorang raja yang menggantikan raja pertama orang Israel itu, yaitu ingin menggantikan Raja Saul. Tuhan menyuruh Nabi Samuel kepada keluarga Isai. Dia katakan, Samuel, pergilah kepada keluarga Isai, nanti akan ada kupilih salah seorang dari anak-anak Isai. Maka Samuel pergi, Bapak Ibu Saudara, ke rumah daripada Isai. Itu ada dalam Samuel pasal 16 ayat 6 dan 7. Di mana dia katakan ketika Samuel pergi ke rumah Isai dan melihat anak-anak Isai. Maka saya baca Bapak Ibu Saudara, ketika mereka itu masuk, ya ada juga tua-tua Israel, dan Samuel melihat Eliab. Eliab adalah anak daripada Isai yang gagah, yang ganteng dan maco, dan dia juga adalah tentara daripada Saul.
ketika itu. Lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, sudah perhatikan, tetapi Tuhan melihat hati. Judul firman Tuhan kita adalah jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ketika Nabi Samuel melihat Eliab, anak daripada Isai, melihat Osama, melihat ada 7 anak daripada Isai yang merupakan berpendidikan, yang merupakan tentara-tentara Israel, yang merupakan memiliki perawakan yang tinggi. Dan ketika Samuel melihat itu, mereka pikir salah satu dari mereka adalah seorang raja. Tetapi ketika semuanya 7 daripada anak Isai, Tuhan katakan tidak ada yang dipilih oleh Tuhan, karena Tuhan melihat hati. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara, Samuel berkata, masih adakah anakmu? Nah saudara, Isai berkata, masih ada di padang mengembalakan domba 3 ekor. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, panggil dia. Kalau dia tidak kesini, kita tidak jadi makan. Jadi artinya apa? Tidak masuk dalam hitungan manusia, tapi ternyata Tuhan melihat hati Daud. Daud secara manusia tidak diperhitungkan, baik ayahnya dan keluarganya, karena waktu itu dia masih kecil. Lalu kemudian dia dia kerjanya hanya kambing domba, Bapak Ibu Saudara, yang menjaga kambing domba, dan tidak masuk hitungan, Bapak Ibu Saudara. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Daud itu hatinya selalu terkoneksi dengan Tuhan. Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan melihat hati Daud. Dan Alkitab berkata, hati Daud berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Nabi Samuel mengurapi Daud. Kenapa? Karena manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saya sengaja buat warna hitam, di mana Tuhan melihat hati. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat layar kita, saya juga teringat kisah bagaimana anak Adam, ada anak Adam dan Hawa, yaitu Kain dan Habel. Kita melihat ceritanya Bapak Ibu Saudara, bagaimana Habel sebagai peternak dan Kain sebagai petani. Mereka sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Masalahnya adalah persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan, persembahan Habel diindahkan Tuhan. Ketika saya merenungkan firman ini, mereka sama-sama kok memberikan yang terbaik. Kain memberi hasil terbaik dari tanamannya, Habel memberi hasil terbaik dari peternakannya. Tapi kenapa Tuhan hanya menerima persembahan Habel? Saudara-saudara, Tuhan itu tidak pernah salah. Dan Tuhan berkata, Tuhan yang melihat hati, Tuhan yang tahu sampai kedalaman hati Kain dan Habel. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam firman Tuhan ini, bagaimana Kejadian 4 ayat 1 sampai 6 saya baca. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa dan istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Bapak Ibu Saudara, ketika persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan, dia seolah-olah mempersalahkan Habel. Sebenarnya di situ Habel tidak ada sedikit salah pun. Bahkan Tuhan pun tidak pernah salah, karena Tuhan sebetulnya tahu hati Kain itu
ketika memberikan persembahan mungkin ada motivasi yang tidak baik sehingga Tuhan tidak menerima persembahannya. Yang Tuhan terima hanya persembahan Kain, dan hati Kain menjadi panas, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan sebenarnya berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Dan ayat 7 berkata, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Mengapa hatimu panas? Kata Tuhan kepada Kain. Bapak Ibu Saudara, kuasai hatimu Kain. Kalau kamu tidak menguasai hatimu, maka dosa sudah mengintip engkau dan dosa bisa berkuasa atas engkau. Tapi ternyata di sini Bapak Ibu Saudara, Kain tidak menguasai hatinya, sehingga dia dengarkan hatinya yang gundah gulana, yang galau itu. Dia kemudian memanggil adiknya, "Mari kita pergi ke ladang." Dan di ladang dia pukul adiknya dan adiknya mati. Dan Kain menjadi buronan seumur hidup. Hidupnya tidak ada ketenangan karena dia tidak menjaga hatinya. Seandainya dia menjaga hatinya, Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan membunuh adiknya. Tapi karena dia tidak menjaga hatinya, maka dia membunuh adiknya. Maka Bapak Ibu Saudara, seringkali kita mendengar pembunuhan di sana di sini, pembunuhan Bapak Ibu Saudara, maka itu oleh karena hatinya yang tidak dikuasainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Facebook Suara Pertobatan yang berbahagia, hari ini Tuhan berbicara kuat sekali dalam hidup kita, di mana Dia ingin agar kita menjaga hati kita menjadi hati yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pendengar Suara Pertobatan yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus memberikan sebuah perumpamaan, Dia berkata ada 4 jenis tanah, yaitu merupakan gambaran hati manusia. Dalam perumpamaan Yesus dikatakan ada seorang penabur benih yang menaburkan benih. Ada benih itu jatuh di pinggir jalan, ada benih itu jatuh di tanah berbatu-batu, ada benih itu jatuh di tanah yang berduri, dan ada juga benih itu jatuh di tanah yang baik. Perhatikan, saya juga membuat gambarnya, di mana Bapak Ibu Saudara, seorang penabur menabur benih. Kalau bahasa Inggris dikatakan soil atau tanah yang padat di pinggir jalan. Dalam bahasa Indonesia di pinggir jalan. Itu tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena burung langsung memakannya. Jadi tidak bertumbuh. Tapi benih yang ditabur di tanah yang berbatu-batu itu sempat tumbuh. Tapi kemudian ketika matahari dengan panas teriknya mengenai tanaman ini, maka tanaman ini menjadi layu dan mati, tidak sempat berbuah. Tanaman yang ditabur di tanah yang berduri sempat tumbuh, tetapi kemudian duri itu menghimpit pohon itu dan menjadi mati. Nah, yang terbaik adalah ketika penabur itu menabur di tanah yang baik. Maka ketika penabur itu menabur di tanah yang baik, yang subur, yang gembur, dan di situ ada zat-zat makanan, maka Bapak Ibu Saudara, tanaman itu bertumbuh. Alkitab katakan berbuah 30, 60, bahkan ada yang 100 kali lipat. Perhatikan 4 gambaran hati manusia, Bapak Ibu Saudara, di sini ya. Ada tanah yang berbatu-batu, ada yang berduri, ya mungkin ada kegalauan, ada kecemasan, kebimbangan dan keraguan. Berbatu-batu, mungkin keras dan lain sebagainya, dan tidak bertumbuh. Tapi kemudian tanah yang baik, Bapak Ibu Saudara, disitulah terjadi pertumbuhan yang sangat luar biasa, dan disitulah menghasilkan 30, 60, bahkan ada sampai 100 kali lipat ganda. Amsal 4 ayat 23, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situlah terpancar keselamatan. Karena dari situlah terpancar sebuah kehidupan." Dan hari ini firman Tuhan mengajar saya dan mengajar Bapak Ibu Saudara, kita semua pendengar Suara Pertobatan dimanapun engkau berada, agar kita menjadikan hati kita menjadi hati yang baik, hati yang mengasihi, hati yang dipulihkan, dan hati yang dibentuk untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Tanah yang baik. Saya terlalu percaya Bapak Ibu Saudara,
Orang yang baik akan selalu memperoleh kebaikan. Maka itu Tuhan ingin agar pendengar suara pertobatan dan kita semuanya memperbaharui hati kita. Tuhan tahu sampai ke dalam hatimu. Mungkin kau hari ini menghadapi hati yang galau, hati yang cemas, hati yang bimbang, dan hati yang ragu. Tapi hari ini Tuhan ingin agar kita mempersembahkan seluruh hidup kita dan hati kita untuk memuliakan nama Tuhan. Menurut para medis, organ-organ tubuh manusia yang paling banyak kerjanya berfungsi dalam tubuh kita adalah hati. Bapak Ibu Saudara. Kalau mata, dia fungsinya melihat, hidung mencium, mulut untuk makan. Tapi hati, Bapak Ibu Saudara, banyak sekali fungsinya di dalam kelangsungan kehidupan kita. Maka itu kita bersyukur, dan Amsal pasal 4 ayat 23 mengajar saya dan mengajar Bapak Ibu Saudara agar kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari dalam hati kita akan terpancar kehidupan, dan kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar hati kita menjadi hati yang mengasihi Tuhan, hati yang dipulihkan Tuhan, hati yang memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, pendengar suara pertobatan dimanapun berada, biarlah hati kita serahkan kepada Tuhan, menjadi hati yang memuliakan nama Tuhan. Kalau Tuhan ditinggikan dalam hidup kita, percayalah, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia sanggup memulihkan keadaan kita. Jika engkau hari ini mengalami sakit, percayalah, kalau engkau Tuhan izinkan mengalami sakit, Tuhan ingin agar engkau mengalami kesembuhan. Kalau Tuhan izinkan engkau mengalami lemah, Tuhan sanggup menguatkan engkau. Dan percayalah, hati kita yang mengalami galau, Tuhan sanggup membuat kita menjadi move on, dan kita menjadi semangat kembali untuk melayani Tuhan. Alkitab berkata, Musa adalah orang yang paling lembut hatinya di muka bumi ini. Betapa luar biasa pengakuan Tuhan kepada Musa. Dan Daud, Alkitab berkata, orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan saya terlalu percaya, jika kita serahkan hati kita kepada Tuhan, bentuklah hati ke Tuhan menjadi hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Firman Tuhan sampai di sini dalam renungan kita, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Biarlah firman Tuhan yang ditabur hari ini jatuh di tanah yang baik, maka dia akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat ganda, dan kita menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan saja. Terpujilah Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, atas segala kemurahan, kebaikan, dan pertolonganmu bagi kami. Dan pada hari ini kami sudah merenungkan firman-Mu, bagaimana Engkau kuat sekali berbicara di hati kami, agar kami menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, karena dari hati kami timbul akan keselamatan, sukacita, dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, namun firman-Mu akan tetap ada di hati kami, dan dia akan bertumbuh 30, 60, dan 100 kali lipat ganda. Dan pendengar suara pertobatan ini dipulihkan, dijamah, dan ditolong oleh Tuhan, dan kami semakin hari semakin memberikan hidup kami untuk melayani dan untuk memuliakan Tuhan. Ampuni hamba-Mu Tuhan, karena dalam pemberitaan ini bentuk ketidaksempurnaan hamba-Mu adalah seringkali banyak kesalahan dan kesilapan. Tapi aku percaya firman-Mu yang dahsyat itu disampaikan dengan luar biasa, dan nama Tuhanlah dipermuliakan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Amin. Salam bagi kita semuanya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.